Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah Majelis Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Musholla Al-Ikhlas, yaitu Bapak Ustadz Salman Al-Fajar. Kita doakan, Bu, biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, semangat di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Al-Ustadz Soekardi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 022, Bapak Fatullah, dan Bapak Ketua RT 040506. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita sekaligus pembina Musholla Al-Ikhlas, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Hasnal Muthalib SPD. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Isra dan Mi'raj Bapak Nur Wahid. Dan juga yang sama-sama kita hormati qori kita yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak Ustadz Muhammad Haris. Dan juga yang saya hormati Ketua Rukun Kematian Bapak Denny Lukmanul Hakim. Sudah habis. Sebut semua udah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah wa syukrulillah saya bisa hadir di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah, di Musholla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Isra Mi'raj tahun depan musholla ini udah sempurna. Ya, amin ya rabbal. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, memperingati Isra wal Mi'raj tidak lepas membicarakan tentang Rasulullah, manusia yang paling sempurna, manusia yang tidak pernah salah, manusia yang tidak pernah berdosa, manusia yang dicintai oleh kawan dan dikagumi oleh lawan, manusia
yang punya lapang dada. Ya, Rasulullah orang yang paling lapang dadanya, karena nggak pernah benci sama orang, nggak pernah kesel, nggak pernah balas dendam. Itulah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dalam satu riwayat disebutkan ajwadun nas, manusia yang paling dermawan Nabi. Ya, mudah-mudahan malam ini nih, tadi kalau kata Pak RW, pulang ada yang dibawa, ada oleh-oleh Isra dan Mi'raj, oleh-oleh perubahan akhlak kita, perubahan dari yang buruk menjadi lebih baik, insya Allah. Belum panjang lebar, mari sama-sama kita bertasbih bersama ya. Subhanallah, wa la ilaha illallah. Semangat. Wallahu akbar, wa la haula illa. Satu kali lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Biar ganjil. Satu kali lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula Masya Allah. Kalau dari tasbihnya ini udah kompak banget ini. Mudah-mudahan selalu kompak. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Isra Mi'raj itu ayatnya jelas. Tadi udah dibacain oleh Ustaz Haris. Subhanalladzi, diawali dengan kata tasbih. Ya. Kenapa harus bertasbih, Pak? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, maka ucapkan apa? Subhanallah, bertasbih. Yang kedua, tasbih itu bacaannya para malaikat dan para nabi. Jadi malaikat-malaikat Allah di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh, selalu tawaf 24 jam bacaannya yang tadi Bapak Ibu baca. Ketiga, tasbih itu bacaan yang Allah paling suka. Ingat nih ya, tasbih bacaan yang Allah paling apa? Suka. Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arbaun. Ucapan yang paling Allah suka itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Kalau kita membiasakan mulut kita biasa membaca apa yang Allah suka,
Apa yang kita minta pasti Allah berikan. Makanya Bapak Ibu nih, kalau hidupnya susah, hidupnya gelap, ya, nyari kerjaan gelap, anak bini gelap, pokoknya sesuatu yang susah, saya kasih satu amalan. Saya nggak tahu nih kalau di musola ini nih, kalau di ujung harapan ini ajaran Ki Nur Ali, ajaran Ki Nur Ali. Mudah-mudahan sini Ustaz Hasanal ya diterapin ya. Kalau habis azan subuh kan sholat sunat subuh, sunat fajar ya, 2 rakaat. Apa yang di sini dibaca? Itu adalah wiridnya Ki Nur Ali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha. Berapa kali Bu? 40. Nanti yang ke-10-nya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat 10 kali. Bapak Ibu tahu itu doanya siapa? Doanya siapa Bu? Doanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dicaplok ikan, dimakan ikan, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelapnya dalam perut ikan, gelapnya dalam lautan, gelapnya malam. Setiap saat selama Nabi Yunus di dalam perut ikan, doanya tasbih ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Panas, perut ikan panas, langsung meluncur ke atas, ditumpahkan itu Nabi Yunus. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita punya masalah lebih besar dari masalahnya Nabi Yunus, baca wirid ini. Pasti semua punya masalah. Pasti nggak Bu? Pasti. Masalah anak, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah tetangga kagak akur. Ya. Kalau punya masalah lebih besar masalahnya dari masalah Nabi Yunus, maka baca wirid yang dibaca oleh guru kita Al-Maghfurlah pakai Jumali. Bahkan Bu, bahkan nih Ibu, kenal putri Rasulullah? Kenal Bu? Siapa Bu? Fatimah. Suaminya siapa? Ali. Fatimah ngeluh datang ke Nabi, ya Rasulullah, suami saya miskin, ya, tapi ahli ibadah. Ampe ngadonin roti nggak mampu. Iya, kata Nabi apa pesan sama putrinya? Fatimah, sebelum tidur, pengantar tidur, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Tuh ya bapak-bapak ibu-ibu tuh jadi nurin tuh, sebelum tidur atau pengantar tidur baca sebanyak-banyaknya, karena dengan tasbih yang kamu baca itu akan menenangkan hati kamu. Kita ini Bu punya masalah dengan orang lain karena hati kita nggak tenang. Ayo udah ceritain tuh Pak RW, gara-gara beda pilihan hatinya gerutu baik. Betul Bu? Ya kan? Pesennya begini Bu, mau pilihannya beda, mau presidennya siapa aja yang menang, Tuhan kita mah tetap satu. Siapa Bu? Ngapain harus kesel-kesel? Tuhan kita tetap satu. Mau pilihannya beda, mau presidennya beda, Nabi kita tetap satu. Siapa Bu? Yang malam ini Isra dan Mi'rajnya kita peringati.
Ngapain? Ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi perilakunya tidak seperti Nabi Muhammad. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan? Nih kira-kira masalah kita yang kita hadapi sekarang beratan mana dengan masalah Nabi Yunus? Beratan mana dengan masalah Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Bapak Ibu tahu nggak kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Satu, karena Nabi waktu itu ditinggal mati istri tercintanya yang selama ini membantu dakwah Nabi, baik moral, baik materi, yang membantu istrinya Rasulullah Khadijah. Allah panggil. Siapa yang kagak sedih, Bu? Ditinggal mati oleh istri. Tidak lama disusul sama pamannya Abu Thalib juga meninggal. Yang selama dakwah Nabi memerangi kafir Quraisy, yang membantu adalah Abu Thalib. Abu Thalib dipanggil Allah. Orang-orang kafir Makkah makin berani. Kalau perlu Muhammad kita bunuh, begitu Pak. Akhirnya Nabi berhijrah ke Taif. Dari Mekah ke Taif 125 kilo. Nyampe mana tuh di kita di sini tuh? Ya, Cibodas saja baru 70 kilo ya. 120 kilo dari Mekah ke Taif. Nabi berhijrah jalan kaki, ditemani oleh bekas budaknya Zaid bin Harisah, supaya Nabi mendapatkan suaka, pertolongan, bantuan. Karena di Mekah udah tidak nyaman, udah tidak aman. Berangkat ke Taif, nyampe di Taif Nabi dilempari batu, diusir dari kampung Taif. Sampai-sampai Nabi ketika di Mekah berdoa, Jibril datang nawarin diri, ya Muhammad, apa perlu ini gunung kami porak-porandakan agar orang Taif ini mati semua? Tapi jiwa Rasulullah, ya, ketika disakiti, Nabi itu selalu mendoakan yang terbaik. Tuh, yang enggak punya kita, Bu. Jadi Bu ya, kalau pengen kayak Nabi, disakiti diapain? Didoain. Kalau kita disakitin diapain? Walas, malu doang bisa, gue juga bisa, begitu Pak ya. Nabi disakiti, dilemparin pakai batu, didoain, minta hidayah sama Allah. Kenapa mereka begitu memperlakukan saya? Karena mereka belum mendapatkan hidayah Allah. Tuh, insya Allah, mudah-mudahan ya. Itu amalan pertama tuh. Jadi besok kalau galau ya, ada masalah, kalau mau tidur baca apa? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wa akbar. Syukur ya. Ampe mampu sholat sunat tasbih. Kapan-kapan nanti Ustaz Hasnal yang bikin sholat sunat tasbih di sini. Sholat sunat tasbih, ibu bapak sekalian, ini oleh-oleh dari Rasulullah untuk pamannya Abbas. Kata pamannya Abbas, ya Rasulullah, kata Nabi, ya wahai pamanku, aku mau kasih satu amalan. Kalau amalan ini engkau kerjakan, maka 10 dosa kamu akan Allah hapus. Coba, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Punya nggak dosa, Bu? Bu, punya nggak, Bu? Banyak apa dikit? Kalau kata orang Jumalang, sealaihim gambreng, ya, saking banyaknya tuh. Dengan apa? Kerjakan sholat sunat tasbih. Berapa rokat? 4 rokat dengan 2 kali salam. Ya, kata Rasulullah, kalau engkau mampu, kerjakan tiap hari. Kalau masih sibuk, kerjain 1 pekan sekali. Masih sibuk juga, kerjain 1 bulan. Masih sibuk juga, kata Nabi, kerjain 1 tahun. Masih sibuk juga. Ya, kerjain seumur hidup apa?
sekali. Tuh, itu pesan Nabi. Karena sholat tasbih itu Bapak Ibu sekalian, yang dibaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Berapa Bu? 2 rakaat, 4 rakaat, 300 tasbih yang kita baca. Masya Allah, luar biasa ya. Ini udah satu aja nih, amalan tasbihnya doang kita kerjain, hidupnya tenang, ekonominya tenang, sama saudara, sama tetangga apa? Akur. Ya, kalau hatinya apa tuh? Tenang. Ya, itu baru di dunia keutamaan tasbih, apalagi nanti di akhirat. Ibu bapak nanti akan ketemu yang namanya mizan. Apa tuh mizan Pak? Ditimbang amal baik dan amal buruk kita, ditimbang di depan Allah. Maka kata Nabi apa amalannya? Al kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat yang ringan kita ucapkan. Wasakilatani fil mizan. 2 kalimat ini berat timbangannya. Apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil. Bertasbih itu sudah beratin timbangan. Kalau ternyata kita ditimbang banyakkan dosanya sama amal solehnya, dicari catatannya oleh malaikat. Kata Allah, coba malaikat lihat catatan hariannya, pernah nggak bertasbih? Ternyata bertasbih, ambil itu tasbih, taruh di timbangan, akan berat. Untung malam ini Isra Mi'raj baca tasbih ya. Nambahin apa tuh? Nambahin timbangan. Itu di akhirat. Maka jangan bosan-bosan. Bapak Ibu, Isra Mi'raj diawali subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Mari bertasbih lagi. Subhanallah, mudah-mudahan ya tasbih yang kita baca ini bisa kita amali dengan peringatan Isra dan poin yang kedua. Ya, saya sampai 3 poin aja Bu ya. Rasulullah ketika pertama kali datang ke Madinah, apa yang Nabi lakukan? Bu, Pak, ada yang pernah umroh nggak di sini? Pernah haji? Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, apa yang Nabi lakukan? Membangun masjid. Jadi Nabi bukan membangun rumah, bukan. Nyampe berhijrah, yang dibangun Nabi masjid. Ibu bapaknya kan berhijrah nih, makanya masjidnya namanya Muhajirin. Ya, karena orang-orang apa? Orang pendatang, hijrah. Yang pertama kali Nabi bangun ketika Nabi datang ke Madinah, masjid. Dan itu dinamai Masjid Quba. Saking istimewanya nih Masjid Quba, Bapak Ibu nanti kalau datang ke sana, apa kata Nabi? Man ata masjida Quba fasalli fihi. Ya,
maka dia mendapatkan dua pahalanya sama dengan pahala umroh. Jadi kata Nabi, siapa orang yang datang ke Masjid Quba kemudian dia sholat di dalamnya, pahalanya sama dengan pahala umroh. Sholat di masjid apa tuh? Quba. Nah ini alhamdulillah nih, di lingkungan Bapak Ibu ada rumah Allah. Ya, ini musola Al-Ikhlas masih pada mangap, jendelanya mangap ya, atasnya juga apa? Mangap ya. Ciri-ciri orang yang matinya husnul khotimah, ketika dia punya pahala dan dia udah mati, pahalanya masih ngalir. Nah ini rumah Allah. Apa aja yang disumbang buat rumah Allah, yang wakaf, yang menyumbang, yang menjariahkan, orangnya sudah mati, pahalanya terus. Maka jangan berkiak-kiak. Kenapa kiak-kiak, Bu? Jangan mengandalkan kita punya duit, keluarkan duitnya untuk rumah Allah. Kita punya tenaga, keluarkan tenaga kita untuk rumah Allah. Siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah bangunkan rumah di dalam surga. Ya, makanya berebut nih. Ya, kita kan nggak tahu kapan kita mati. Hari ini kita bisa duduk bareng, tapi belum tentu besok. Pulang tidur kagak bangun lagi, malaikat Israel udah apa? Udah nyamperin. Belum ada nilai pahala kita yang mengalir. Dan ini mengalir terus sampai rumah Allah ini digunakan. Nggak akan pernah ada yang nilainya sia-sia. Ya, maka kalau kita sebagai pengikut Rasulullah, maka bangunnya rumah Allah. Apalagi begini, bismillah ini saya bangun rumah Allah biar saya bisa ketemu dengan Baitullah, begitu Pak. Ya, hari ini saya sumbangin harta saya buat rumah Allah, kemudian agar saya bisa bertemu dengan Baitullah. Siapa sih yang kagak kepengen bertemu dengan Baitullah? Pengen nggak? Bismillah. Ya, maka dulu di samping Masjid Nabawi itu ada tanah kosong. Ya, ada tanah kosong kebun korma. Ketika Allah turun nih ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kamu tidak akan mendapatkan surga. Birra itu surga, kata Ibnu Katsir. Sebelum apa? Kamu menginfakkan harta kamu untuk di jalan Allah. Makanya pemilik tanah itu langsung menyumbangkan semua kebun korma untuk pembangunan Masjid Nabawi. Sampai sekarang tuh, sekarang udah jadi areal masjid karena masih udah luas. Ada nanti kalau Bapak Ibu masuk Masjid Nabawi, bentuk bangunannya beda-beda. Ada ditulis di atas begitu, wakafnya, nanahnya pulang-pulang. Coba, yang nempatin sholat berapa juta orang, sebanyak itu pahalanya ngalir. Ya kan? Ketika ayat ini turun, maka sahabat Nabi semuanya mewakafkan tanah untuk rumah Allah. Mudah-mudahan ya, berkat Isra dan Mi'raj, pulang nanti Bu, lihat di bawah kasur, kira-kira duit masih ada nggak? Ya, angkat, nih kasih panitia. Belum tentu saya umur panjang. Ya, bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, satu hari nanti, kata Nabi, satu zaman nanti, yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Satu zaman nanti, kata Nabi, orang itu lebih cinta membangun rumahnya lebih megah
daripada membangun rumah Allah dan membangun kuburannya. Bapak Ibu, saya tanya, mati dekat sama jauh? Oh, mati dekat atau jauh? Dekat. Terus pertanyaan kedua, udah tahu di mana dikuburin? Nah, ini tanda-tanda belum siap mati tuh. Kalau orang Betawi, orang Betawi punya tanah dijadiin kober sama dia. Ini 300 meter buat anak cucu gua, nanti kalau mati kuburin situ. Begitu ya. Lah ibu bapak rumahnya doang dibangun, kusurnya belum dibangun. Lah itu mah rumah mau cakep kayak apa, besok mati ditinggal nggak? Udah tahu tapi ditinggal, tapi belum tahu di mana kita dikuburkan. Ya, jangan sampai begini buru nanan dah, mau mati mau dikuburin kayak kagak, urusan yang hidup gitu ya aja. Lah jangan. Ya. Jadi orang-orang yang siap mati adalah orang yang sudah menyiapkan di mana dia akan dikuburkan. Coba Bapak Ibu pergi ke Mesir dah. Saya alhamdulillah tinggal di Mesir selama 5 tahun. Dan kebetulan tinggalnya di kampung. Ya, orang Mesir itu Bu, ceprot lahir sama keluarganya udah dibangunin kuburan. Coba orang kita, marah kagak tuh? Ibu punya orang tua, di rumah udah tua. Mak, saya udah siapin kuburan mana, Mak? Lu bunuh gua lu ya, begitu. Marah dia. Orang Mesir, Bu, lahir udah dibangunin kuburannya. Makanya kalau datang ke kober itu Bu, dia kan kobernya kayak rumah tuh, kayak mesin-mesin gitu ya. Kalau pintu kuburannya masih ada gemboknya Bu, digembok, begini gembok, belum diplester, berarti itu kuburan kosong, belum ada isinya. Tapi kalau kuburan udah digembok plus diplester, udah ada isinya. Ini bedanya kita sama orang Mesir. Kalau kita beranak lahir, sampai emaknya, sampai neneknya belum tahu dikuburin di mana. Ya, maka yang harus kita siapkan, ini benar kata Nabi berarti. Yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Nanti satu zaman umatku itu cinta mempermegah rumah-rumah mereka, tapi mereka lupa terhadap kuburan-kuburan mereka. Ya Bu ya. Maka bismillah. Ntar pulang lihat lagi duit di bawah kasur. Beli apa tuh? Kuburan. Besok kalau mati kita jangan sampai nyusahin orang yang hidup. Kan banyak Bu, mau ditahlilin harus ngeluarin apa? Duit. Kagak ditahlilin apa kata orang. Ya, makanya kita mumpung masih dikasih hidup oleh Allah, jatahin nih, mah ini duit khusus nanti kalau saya mati. Jangan sampai istri kita tinggal mati, kelapak kelepek kemana nyari duit ini ya? Buat biaya apa tuh? Biaya kemandiin, biaya nguburin, kagak punya duit. Maka nyelenginlah buat dimana kita kembali kemana? Ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang memudahkan kita biar kita mati, sodakohnya, pahalanya ngalir terus. Nih, ini Allah kasih tuh, ibu bapak tuh. Kira-kira malu gak? Musolanya masih pada ompong, ya rumahnya megah-megah Bu ya. Nah ini yang dibawa ke tempat mati nih, dibawa mati nih ini. Nah itu rumah yang diapain? Ditinggal. Kendaraannya bagus, rumahnya bagus, rumah Allah yang dibawa mati masih pada ompong. Ya, bismillah besok keluarin. Ya, keluarin. Bu. Nih, kata Imam Syafi'i begini. Kalau orang dulu kan kenal sumur ya. Orang sekarang kenal nggak sumur? Sumur yang ditimba. Kalau air sumur, kata Imam Syafi'i ini, sering diambil, sering ditimba, satu, airnya jernih, pasti itu. Yang kedua,
entuk mata air terus keluar, kagak pernah habis. Itu kalau sumur sering diapain tuh? Timba. Tapi sebaliknya, kalau ada sumur nggak pernah diambil, maka sumur itu apa aja masuk. Daun-daun masuk, bangkai masuk, sampah masuk, airnya jadi apa? Bau. Apa artinya? Kalau harta tidak pernah dikeluarin buat jalan Allah, kata Imam Syafi'i, seperti air sumur yang baunya hitam tuh. Kira-kira ibu mau nggak mandi pakai air hitam tadi tuh? Ya, maka harta yang kita punya kalau tidak dikeluarin seperti air sumur yang apa tuh? Yang hitam. Dia jadi penyakit. Ya, makanya kalau pengen sehat, sering-seringlah ngeluarin buat di jalan Allah. Apalagi ini ada di depan mata bisa nih. Kalau duitnya nggak punya, tenaganya. Kalau tenaga nggak punya, konsumsinya. Ada tukang, Pak, udah ngopi belum? Berebut, Bu. Sini ngopi, saya aja yang tanggung. Kuenya saya yang tanggung. Siapa yang membantu, maka dialah yang paling mengalir rezekinya kelak. Jadi jangan pernah takut. Ya, kalau untuk urusan jalan Allah. Allah yang punya jalan, Allah yang punya urusan, Tuhan kita hanya Allah, maka pasti dengan nilai amal ibadah, apa yang kita minta Allah kasih, Allah bukain jalan. Amin ya robbal alamin. Dah itu aja Bu ya, sekedar perkenalan doang ini mah. Ya, mudah-mudahan next time kita ketemu lagi. Ya, sebutnya panjang banget nih, soalnya udah lewat dari 30 menit saya ngomong. Ya, nanti pulang tadi ngomong apa ya? Apa yang dibawa? Pesannya cuma dua pesannya. Satu, amalin apa? Tasbih. Yang kedua, ini yang ngompong-ngompong biar cepat apa? Rapat. Mudah-mudahan ya. Makanya saya bilang tahun depan saya balik lagi udah kinclong. Udah glowing. Masa glowing depan rumah sama musola ya? Malu sama Allah ya, malu sama Allah. Sebetulnya ada satu lagi Bu, satu lagi. Ya. Oleh-oleh Isra Mi'raj, oleh-oleh yang terbaik apa? Sholat. Jangan pernah ditinggal. Ini perintah dari Allah langsung. Nabi diundang ketemu dengan Allah, pulangnya oleh-olehnya sholat. Maka orang yang selalu sholat, dialah orang yang sukses. Coba ibu lihat, kalau orang azan hayya 'alas shalah dulu apa hayya 'alal falah dulu? Hah? Jadi kalau kita kumandang azan hayya 'alas shalah, sholat, maka setelah sholat hayya 'alal falah. Orang-orang yang beruntung itulah orang-orang yang sholat. Jadi kalau susah, kalau galau, gelar sejadah, minta sama Allah. Makanya ada sholat sunat hajat. Ya, minta kebutuhan kita. Curhatlah sama Allah. Kalau curhatnya sama Allah rapi. Ibu-ibu kalau curhat status, lagi kesel sama laki, status. Akhirnya orang kagak tahu jadi apa? Tahu. Mending kalau orang itu ngasih solusi, nyukurin, syukur lo, ya gitu Bu ya. Kalau curhatnya sama Allah rapi ketutup, nggak akan pernah Allah buka. Dan kalau kita curhat sama Allah Bu, kita dekat sama Allah, kita sering minta sama Allah, Nabi jamin orang itu akan Allah bukain jalan. Tapi kalau kita nggak pernah curhat sama Allah, jangan kira Allah senang sama kita. Makanya kata Nabi, malam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak pernah minta kepadaku, aku benci dengan orang itu. Beda dengan kita. Bu, senengan dipinta apa senengan minta? Kalau Allah Bu, Allah senangnya dipinta. Semakin sering kita minta sama Allah, maka Allah semakin senang sama kita.
Tapi kalau kita semakin sering dipinta, gedeg sama orang itu. Bener nggak? Ini panitia musola, Pak, ini kita semen kurang. Baru kemarin gua kasih, udah minta lagi loh. Begitu ya. Ya, itu bedanya manusia dengan Allah. Kalau manusia sering dipinta, semakin kagak suka. Asal ngetok-ngetok pintu, assalamualaikum ya panitia, paling minta dia ngapain lagi dia, ya gitu ya. Tutup gitu. Ya. Tapi kalau kita minta sama Allah, semakin sering kita minta, Allah semakin suka. Ya, kuncinya gampang dah, minta aja sama Allah. Kalau Allah suka, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, anaknya soleh dan soleha, cepet ke Mekah dan ke Madinah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon doanya Bu. Ya, saya lagi pengen ngajak Ustadz Hasanul Muthalib umroh bareng. Kebetulan saya punya program umroh plus 2 bulan sekali. Ini baru pulang hari Kamis lalu. Pengennya Ramadan mau berangkat. Tapi saya sudah buka paket umroh nanti di akhir Juli. Murah tuh Bu. 31 juta all in 11 hari. Seragam, tur ke Taif tuh, tadi Taif tuh. Jadi kalau hari ini tadi saya ceritain tentang Taif ya. Nanti Bapak Ibu kalau umroh sama saya ajak. Dan saya pengen ngajak Ustadz Hasanah. Doain ya. Biar lancar, biar orang wahana. Ada berapa kakak tadi kata di sini? 1000 ya? 1000 kakak, 100. Gak usah banyak-banyak, sebes saja yang berangkat ya. Beres, Hasanah keangkat dah. Ya Bu ya. Mau langsung bayar kontan boleh. Mau cicil boleh. Mau nabung boleh. Ya. Mau nabung boleh. Yang penting begini. Sebelum kita tutup mata, sebelum kita dijemput oleh malaikat Israel, target kita udah duduk di depan Ka'bah, sholat di depan rumah Allah, sudah ketemu dengan Nabi Muhammad, berziarah ke kuburannya dan ke rumahnya. Itu target kita tuh sebagai seorang muslim. Tenang dah. John, kenal John Bu? Tenang, kalau kita sudah kembali, sudah ketemu Ka'bah, sudah ketemu Rasulullah. Mari baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah undang saya untuk jadi tamumu. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf gampang Bu kalau ketemu saya Mak. Buka aja di HP, YouTube, klik nama saya, Nur Anwar Amin, beres. Ya, di TikTok ada, di Instagram ada, nah, Facebook kamu sadar Haris tuh kenal bareng-bareng tuh kalau di Facebook ya. Tapi namanya kalau di Facebook kan bukan Nur Anwar Amin, nama panggilan Ajinung ya. Tapi kalau di YouTube Nur Anwar Amin. Lihat itu kemana saya itu ada di dalam situ. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini nyambung silaturahmi, karena kita hidup ada ulama besar kayak Haji Nur Ali. Ya. Paling kagak sowan sama yang punya kampung. Ya, kalau kita sudah sowan sama yang punya kampung, insya Allah semuanya keberkahan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.